Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, untuk sesi kali ini kita akan mempelajari barisan bilangan real. Ada beberapa materi yang akan kita sampaikan dari beberapa pertemuan. Untuk materi barisan bilangan real, kita punya beberapa indikator sehingga Ananda semua bisa mencapai pemahaman atau dapat menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah menentukan limit barisan. Menentukan limit ini tanpa pembuktian ya. Jadi belum pada pembuktian. Kemudian menguji keterbatasan suatu barisan. Nah, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan dengan indikator ini ya, mulai dari indikator nomor 3, nomor 4 sampai nomor 8. Baik, Anda semua, coba kita ingat kembali ya waktu di SMA. Di SMA itu kan biasanya kita diberi soal ya, misalnya diberi contoh maksudnya, misalnya apa, kalau misalnya kita punya barisan seperti ini, 1, 3, 5, 7, ini kalau dilanjutkan ya, ini kita bisa lihat bahwa ini merupakan barisan bilangan ganjil ya, bilangan ganjil. Nah, untuk suku pertama kebetulan 1 itu biasa dinotasikan dengan misalnya X1 atau U1 ya, U1. Kemudian 3 itu dengan U2, 5 dengan U3, 7 dengan U4 dan seterusnya ya. Oke, di dalam pembelajaran di SMA kita biasanya diberi masalah ya, diberi soal-soal untuk menentukan apa misalnya jumlahnya, itu deret ya, kemudian hubungan antar suku dan sebagainya. Untuk pembelajaran kita sekarang, kita tujuannya adalah untuk mengetahui kecenderungan dari suatu barisan. Nanti kita akan katakan bahwa sebuah bilangan yang cenderung ke suatu bilangan itu kita nyatakan sebagai barisan konvergen. Nanti sekaligus kita akan membuktikannya. Baik. U1, U2, U3, U4 dan seterusnya itu adalah suku-suku ya, suku-suku dari suatu barisan. Oke, pada dasarnya di dalam buku-buku analisis real, barisan itu dipandang sebagai suatu fungsi ya. Barisan dipandang sebagai suatu fungsi, fungsi dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real kalau kita bekerja pada barisan bilangan real. Misalnya begini, kita punya fungsi, kebetulan di sini U1, U2, katakan namanya fungsi adalah fungsi U. Fungsi U ini memetakan himpunan bilangan asli, biasanya itu disebut natural ya, N ke R ya, kita lihat. Ya, saya tulis seperti ini. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini dipetakan misalnya seperti di atas ke 1 ya. Ya. 2 dipetakan ke 3. Ya. 3 jadi U3 itu dipetakan ke 5 gitu. Nah, U4 itu berarti 4 dipetakan ke
7 dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat pada dasarnya karena ini adalah sebuah fungsi, maka 1 itu sebenarnya nilai U pada pada domain 1 ya, bukan pada 1 ya, jadi U1. Nah, tetapi untuk notasi barisan kita tidak menulis U dalam kurung 1, tetapi kita hanya menulis U1. Nah, ini semacam penulisan khusus untuk barisan, meskipun barisan dipandang sebagai suatu fungsi. Jadi U2 ya, nilai fungsi di 2 itu sama dengan kalau ditulis sama dengan 3, ini biasa ditulis U2 ya. Anda bisa lihat ya, U1 kan 3 ya, 1 ya, U1 adalah 1, U2-nya adalah ya 3 gitu, dan seterusnya. Kemudian 5 itu sebagai U3, nilai U di 3. Nah, biasanya dinotasikan langsung saja U3 gitu. Ya, ini terus menerus. Jadi pada dasarnya barisan itu adalah sebuah fungsi. Namun penulisannya tidak kita berikan penulisan yang lebih spesifik. Ya, mestinya kan kalau misalnya ini U1 kan bisa ditulis nilai U pada 1 ya. U2 ini bisa ditulis nilai fungsi U pada 2 dan seterusnya. Ya, seperti itu Ananda semua ya. Oke. Sehingga penulisan barisan itu nanti kita tidak menggunakan pola seperti pada penulisan fungsi, tetapi kita menggunakan indeks ya, menggunakan indeks. Oke, coba kita berikan contoh berikut. Misalnya, kalau ada yang menulis misalnya X ya, barisan X, lalu ditulis XN ya, ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan fungsi X gitu. Jadi fungsi X itu didefinisikan dari apa? Dari himpunan bilangan asli, biasa ditulis natural, ke himpunan bilangan real. Ya, jadi di sini kalau 1 ini dipetakan ke X1 gitu ya. Ya, 2 dipetakan ke X2, 3 dipetakan ke X3, dan seterusnya. Nah, penulisan barisan sebagai fungsi seperti ini bisa ditulis begini gitu. Ya, kita bisa tulis ini sama dengan X1, ini penulisannya, X2, X3, dan seterusnya. Nah, itu cara-cara penulisannya. Pada beberapa buku penulisan notasi barisan, kalau kita menulis begini, ini namanya barisan X ya. Nah, X-nya huruf kapital. Tapi kalau kita menggunakan kurung, ini X-nya kita tulis sebagai apa istilahnya kalau huruf kecil ya, lebih bukan kapital ya. Oke, XN. Ya, ada juga buku menulis begini, XN, N, elemen N. Ini notasi-notasi untuk penulisan, ya, dan sebagainya. Oke. Nah, kita berikan contoh langsung pada bilangan ya. Misalnya suatu barisan X ya, didefinisikan sebagai ini, misalnya 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Nah, penulisan X sama dengan 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya.
Nah, ini coba diperhatikan mengapa ada tanda titik 3. Biasanya kita nyatakan sebagai di situ adalah bilangan-bilangan dengan pola yang mengikuti pola bilangan sebelumnya. Jadi kalau dilanjutkan, ini 1, 1/2, 1/3, 1/4, dilanjutkan menjadi 1/5, 1/6, 1/7, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi barisan sebenarnya memuat elemen-elemen yang jumlahnya tak hingga ya, sebanyak bilangan natural gitu. Ya, sebanyak bilangan natural. Kalau kita lihat dari indeksnya gitu. Ya, seperti itu ya. Walaupun bisa saja kelihatan dari range-nya misalnya barisan Y adalah barisan 1, -1, 1, -1, dan seterusnya. Ini kelihatan sebagai himpunan atau range-nya itu hanya 2 bilangan, yaitu 1 dan -1. Tetapi barisan Y ini menyatakan bahwa 1 ini adalah suku pertama, jadi kita tulis Y1. -1 adalah Y2. Nah, 1 kembali adalah Y3. Jadi 1 ini pada suku pertama dan 1 pada suku ketiga. Meskipun kalau barisan ini yang kita pandang adalah range-nya, nah, maka sebenarnya bilangannya hanya sama saja, 1 dengan 1 ya. Iya. Oke, Ananda sekalian, ada beberapa istilah yang harus kita sepakati dulu ya, yaitu istilah barisan yang sama gitu, barisan yang sama ya. Jadi sama dengan fungsi ya, karena barisan merupakan fungsi, maka kita bisa katakan barisan suatu barisan X ini dikatakan sama dengan barisan Y ya, jika ini Xn ini sama dengan Yn ya, untuk setiap bilangan asli n gitu. Maksudnya begini Ananda, ini maksudnya X1-nya harus sama dengan Y1. Ya, X2-nya harus sama dengan Y2 dan seterusnya. Ya. Karena pada dasarnya sama saja pada saat kita mendefinisikan dua buah fungsi yang sama. Jadi Ananda bisa masih ingat ya, dua fungsi yang sama, F itu sama dengan G jika jadi fungsi F sama dengan fungsi G jika ini Fx sama dengan nilai Gx. Nah, untuk semua X pada domainnya ya, pada domain. Nah, itu ya. Iya, oke. Oke, baik. Itu kita telah mendefinisikan dua buah barisan yang sama. Jadi sama dengan cara mendefinisikan dua fungsi yang sama. Kemudian menjumlahkan barisan. Misalnya kita mempunyai barisan ya seperti ini ya. Oke, Ananda bisa lihat misalkan X ini dan Y itu barisan ya. Jadi X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn. Nah, jumlah X tambah Y didefinisikan sebagai apa? Ananda bisa lihat ya, Xn tambah Yn untuk semua n diperkurangkan X kurang Y menjadi Xn kurang Yn. Ya, jadi ini persis sama dengan fungsi ya. Oke, jadi misalnya kita punya barisan begini. Misalnya barisan X itu sama dengan barisan 1, 1/2, 1/3,
seperempat, dan seterusnya. Kemudian kita punya barisan Y sama dengan misalnya 1, 0, 1, 0, dan seterusnya. Ya, jadi dua barisan seperti ini bisa kita jumlahkan, ya kan? Ya, X tambah Y sama dengan, ini masih definisi ya. Nah, kita lihat, kita harus menjumlahkan suku-suku pada posisi yang sama. Jadi seperti ini, 1 ditambah 1, jadi hasilnya adalah 2. Nah, kemudian suku kedua, 1/2 ditambah 0, ya 1/2. Suku ketiga, nah ini 1/3 ditambah 1 kembali, nah sama dengan apa ini, 4/3 ya, 4/3. Nah kemudian 1/4 tambah 0, ya 1/4. Nah ini dan seterusnya. Ya, nah ini juga bisa apa, diperkurangkan ya, ya tinggal ya gitu. Kemudian ini juga bisa di apa, diperkalikan ya, jadi X kali Y boleh. Oke, tetapi hati-hati, X dibagi Y itu bagaimana? Ini tidak ada hasilnya gitu. Nah, walaupun misalnya coba lihat suku pertama 1 dibagi 1, ya 1 ya, ya 1, apalagi. Nah 1/2 dibagi 0, nah ini yang tidak punya nilai gitu. Jadi ini X per Y ini apa, tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi. Iya. Oke, itu yang tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dua buah barisan. Jadi apa syarat barisan Y? Ya, apa syarat barisan Y sehingga barisan X dibagi Y itu terdefinisi? Tentu saja barisan Y tidak boleh memiliki suku-suku 0 ya. Jadi tidak boleh memiliki suku-suku yang nilainya 0. Seperti itu ya. Oke, Ananda semua. Jadi kita sudah mempelajari barisan yang sama ya. Lalu apa tadi? Barisan yang sama. Kemudian bagaimana menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan barisan, dan mencari hasil bagi dua buah barisan. Kemudian ada satu lagi, yaitu istilah barisan terbatas. Ya, barisan terbatas. Saya berikan contoh seperti ini. Misalnya tadi kita punya barisan ya, X sama dengan misalnya 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya ya. Nah, apa arti barisan terbatas? Nah, kita sudah mempelajari sebelumnya himpunan terbatas ya, himpunan terbatas. Dengan demikian kita bisa mendefinisikan barisan terbatas. Jadi kita bisa tulis X dikatakan, nah, barisan X maksudnya ya dikatakan terbatas ya jika ya apa ini, ada ya bilangan real ya, misalnya namanya A dan B ya, sedemikian sehingga A dan B itu menjadi batas ya. Jadi sedemikian sehingga A dan B itu menjadi batas untuk barisan itu. Maksudnya A itu kecil sama ya dari XN ya, XN kecil sama dengan B. Nah, oke, untuk contoh kita di atas, nah ini kan kira-kira nilai A yang mana, sehingga nilai A-nya berapa dan B-nya berapa,
Sehingga suku-sukunya ini 1, 1/2, 1/3, 1/4 itu berada antara dua bilangan real. Ya banyak sekali sebenarnya ya, banyak sekali. Boleh 0 di sini ya. Boleh 0 ya. Boleh 0 karena 0 ini kan tidak apa ini? Tidak bisa dicapai ya. Ini sama dengan x kurang dari xn, boleh juga ya kurang dari 1, kecil sama 1 ya. Sehingga barisan xn ini dikatakan terbatas karena nilai suku-sukunya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Oke, banyak bilangan lain, misalnya boleh -1 gitu ya. Ini kurang dari xn, kurang dari misalnya 2 atau 4 ya boleh. Ya, jadi -1 dan 4 itu batas bawah dan batas atas dari barisan xn itu. Nah, cara lain menulis atau menyatakan bahwa suatu barisan terbatas itu dengan cara seperti ini misalnya. Ya, oke. Nah, misalnya ditulis ini tadi x sama dengan 1, 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat ya. Oke, saya berikan contoh ya. Jadi jangan itu dulu. Misalnya -2, -1, 0, 1, 1/2, 1/3, dan seterusnya. Nah, Anda bisa lihat barisan Y ya, barisan Y contohnya. Nah, kita lihat bahwa barisan Y kalau digambarkan pada garis bilangan itu kan ini sama dengan kalau di sini 0, ini salah satu bilangannya ya. Kemudian di sini 1, rupanya di sini ada -1, di sini ada -2 ya. Oke, kemudian titik-titik yang lain 1/2 ya, katakan di situ ya, 1/3 ya, apa ini lagi 1/4 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nah rupanya elemen-elemen atau suku-suku dari barisan Y itu mulai dari -2 sampai 1 ya, dan di tengah-tengahnya ada sejumlah tak hingga suku-sukunya. Ya, jadi kita bisa tulis begini bahwa suku-suku barisan Y yang kita sebut YN itu boleh kita ambil ini -2 ya, ya termasuk -2. Bisa enggak saya tulis seperti ini? Kurang dari 2. Ya bisa juga. Karena apa? Suku yang paling besar itu adalah 1 dan 1 itu kurang dari 2. Nah, penulisan seperti ini bisa dinyatakan dengan tanda mutlak ya. Jadi YN kurang atau sama dengan 2. Nah, penulisan ini adalah salah satu model penulisan untuk menyatakan bahwa sebuah barisan itu terbatas. Ya, jadi seperti ini juga. Nah, ini kalau XN kurang dari berapa gitu. Ya terserah, boleh juga kurang dari 2 ya. Ya boleh. Ya, kurang dari 2. Ya, kalau di sini ya kurang dari 2. Kalau di sini bisa tanda sama yang di bawah ini hanya tanda kurang dari ya. Mengapa? Karena salah satu elemennya yaitu -2. Nah, ini memang nilai mutlaknya sama dengan 2. Ya, sehingga ditulis ini YN ini kurang atau sama dengan 2. Kalau yang di atas hanya ditulis XN kurang dari 2. Iya. Ya, baik Ananda. Anak kita lihat ini ada satu Nah, ini ada satu contoh. Nah, ini. Coba dilihat di nomor 1, contoh nomor 1. Nah, barisan X sama dengan 1/n terbatas sebab ini 1/n itu berada antara 0
sampai 1 ya. Ya, 0 kurang dari 1/n dan kurang atau sama dengan 1. Kalau barisan YN sama dengan N, nah itu barisannya kan 1, 2, 3, 4. Nah, itu tidak terbatas ke atas. Ya, tidak terbatas ke atas. Mengapa? Sebab kalau kita memberikan batas atas, misalnya katakanlah N itu ada batas atasnya. Nah, begitu kita nyatakan batas atasnya misalnya paling besar M, maka selalu ada bilangan asli yang lebih besar dari M itu. Ya, Ananda masih ingat teorema Archimedean ya, Archimedean. Oke, baik. Misalnya ini tadi ya, 1, 0, 1, 0, 1, 0, dan seterusnya. Oke. Ini barisan ya. Kalau barisan huruf kecil ini menggunakan kurung. Ya. Kita sebenarnya bisa menulis rumusnya seperti ini. Xn sama dengan 1, kalau n-nya apa ini? Ganjil ya. N-nya ganjil. Ya, 0 kalau n-nya genap gitu. Boleh ditulis seperti itu. Ya. Kan artinya kalau x1 ya 1, x2 n-nya genap 0, x3 1 lagi, x4 0 dan seterusnya. Tetapi biasanya ada mahasiswa yang agak kreatif ya. Dia menulis bukan di dalam fungsi bersusun seperti yang kita tulis ini. Ini namanya fungsi bersusun ya. Dia bisa melihat begini. Coba kalau 1 ditambah min 1 berpangkat n ya. Nah, kalau n-nya 1 berarti min 1 berpangkat 1 kan min 1. 1 ditambah min 1, ini kita dapat barisan apa ini? 0 ya mulainya. Iya. 1 ditambah min 1, 0. Kalau n-nya 2 berarti min 1 kuadrat itu plus 1. Plus 1 tambah 1 rupanya 2 ya. Nah, rupanya 2. Kalau n-nya 3 kembali lagi. Kalau n-nya 3 berarti min 1 berpangkat 3. Itu min 1 tambah 1, 0 lagi. Rupanya seperti ini. Ya. Dan seterusnya. Tapi kan kalau kita lihat soal yang diminta itu kan 1 0, 1 0, 1 0 dan seterusnya. Padahal kalau bentuknya seperti ini yang kita dapat 02 02. Kalau begitu sukunya kita bagi 2. Kalau kita bagi 2 masih tetap dapat 01 01, padahal kita inginkan 10 10. Nah, sehingga yang kita bisa lakukan ini begini, 1 ditambah min 1 bukan pangkat n tetapi mulai dari pangkat 2 jadi n plus 1 ya. Kalau kita bagi 2, nah ini xn, betul enggak? Nah, ini rumusnya. Nah, coba kalau kita buat x1 nya min 1 berpangkat n nya 1 ya, berarti min 1 berpangkat 2. Nah, berapa? Adalah 1. 1 tambah 1, 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Oke. Kalau n-nya 2, berarti pangkatnya menjadi 3 ya, n tambah 1. Berarti min 1 berpangkat 3 adalah min 1. Min 1 tambah 1, 0. 0 dibagi 2 adalah 0. Ya, saya kira kalau dilanjutkan ini sudah tetap ini 1, 0, 1, 0, 1, 0 dan seterusnya. Ya. Jadi salah satu cara menyatakan suku ke n-nya adalah seperti ini ya. Ya, gitu. Oke. Ini salah satu saja cara ya. Oke. Nah, saya inginkan Ananda mengerjakan ini ya. Nanti kita tulis di di sum nomor-nomor yang harus Ananda kerjakan.
Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Iya, cukup 3 nomor. Ini soalnya sudah ditulisin nih. Mungkin bisa di apa? Ya, bisa dihilangkan tulisannya mungkin ya. Ya. Oke. Oke, ya. Jadi nanti apa? Soal untuk dikerjakan ini adalah nomor, ini latihan ya. Tapi ini dikerjakan individu ya, bukan berkelompok. Secara individu. Ya. Ya, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, ini. Oke. Ya, oke, itu saja dulu Nanda. Nanti kita lanjutkan kembali. Oke, terima kasih.